Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga yang konon katanya ia sering mendengar suara-suara aneh. Bahkan istrinya sampai depresi. Misteri goib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Ya sering sekali rumah sini kayak ada yang mengganggu gitu. Oh, Kayak sering ada. rumah ini kayak ada yang mengganggu begitu. Iya, Kayak ada apa itu, Pak? kayak ada suara tapi tidak ada orang. Ya, Depresinya itu gimana, Bi? depresinya itu dia itu ya kadang-kadang ketawa sendiri. Oh, sering tertawa sendiri. Seperti ketarik gitu tangannya, Pak. Patut ada yang narik gitu. Allah Akbar. Pelan-pelan, pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, lawan. Apa, Mbah? Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas. aku ada yang ganggu sing duwe omah kene. Kenapa kamu ganggu milik rumah? Kenapa? Supaya beno ora omah tentang. Allah. Allah. Udah. Ya Allah, keluarga saya. Ya astagfirullahaladzim. Ini keluar darah ini temboknya. Ini temboknya keluar darah nih. Nih, darahnya nih macet nih. Di sini nih, darahnya nih. Astagfirullahaladzim ini nih. Di dalam Aku sini benda ini. Oh, kamu yang ada di tempat ini. Kasih ke saya. Nah, ini sudah pengerjaannya sudah sampai tahap apa ini, cakar ayam sudah selesai, terus pemasangan batu kali. Nah, ini proses penulangan untuk sloop, penulangan sloop. Rencana ini bangunannya berapa tingkat? Tiga tingkat dulur. Jadi bangunannya ada 3 lantai. Rencana 3 lantai. Untuk yang lantai bawah ini ada ruang tunggu, ruang ruqyah, ruang konsultasi, ruang pribadi, ruang penindakan, dan taman. Jadi ini sedang mengerjakan apa nih? Bikin luluh untuk mengerjakan apa nih Pak Tukang? Pondasi, ya ini pondasinya. Wah itu, jamu nih. Ya, ini dengan Mas Sinten ini bikinannya? Mas Belun. Nah, ini Roso. Wes jamu terus Roso nih. Moga dulur-dulur nanti bisa, kalau untuk ada keluhan sakit dan sebagainya, terutama yang berhubungan dengan non medis juga bisa datang ke Padepokan Nurdat Sejati Gus Samsudin Jadab yang ada di Rejowinangun, Kademangan kita. Jadi kalau yang sudah ke sini, para pasien dan dari manapun, dari Indonesia maupun dari luar negeri, kalau ini kelasnya internasional. Jadi
sudah nggak bingung mau nginep, mau dan sebagainya, mau sudah disediakan semuanya. Jadi kali lagi dengan saya Joko Kentir dari Padepokan Wiwitane Gumelar Pendowo Trenggalek. Ini saya Joko Kentir dari Pendowo Agung Properti juga. Nah ini dengan teknik sipilnya atau insinyurnya Pendowo Agung Properti dengan Mas Dumas Prasetya juga dari Trenggalek. Nah, dongo dinongo nggih dulur, kita saling mendoakan semoga proyek ini berjalan lancar dan semoga dulur-dulur yang melihat atau meresani juga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Agar video lebih bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel resmi Padepokan Nurzat Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga saudaraku yang telah mensubscribe, yang belum menikah segera mendapatkan istri yang solehah maupun mendapatkan suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya mau mendatangi salah satu rumah warga yang katanya sering sekali ada gangguan-gangguan di dalam rumah tersebut. Sampai-sampai istrinya itu mengalami gangguan jiwa yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu saya mau menuju ke rumah beliau. Mohon doanya dari semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga beliau lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkat dari doa dari panjenengan semuanya dengan wasilah sholawat. Dan saya mohon untuk semua saudara-saudaraku bantu saya dengan membaca sholawat. Ini kita sedang melakukan perjalanan dan insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di rumah beliau. Hati-hati mbah nggih. Ini santai mawon. Kita masuk ke gang-gang. Masya Allah. Pelan-pelan. Udah pukul. Pak ngarep ya Pak, nyantol apa Pak? Ngarep baning. Sing kiri ban kiri. Ini gimana Mbah? Nggih, ngebet gang. Oh, mepet gang. Kita parkir di sini karena kita mau masuk ke dalam gang.
Mana rumahnya, Mbak? Ya, saudara-saudaraku, kita mau menuju ke rumah beliau yang katanya sering ada gangguan. Rumahnya di mana, Pak? Mas. Assalamualaikum. Injil, sehat Ibu. Injil. Siap. Injil. Mungkin Injil. Di sini saja mungkin ya. Kalau mungkin di dalam saya ingin bercerita dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sama aja. Saya lebih suka di bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, saya dengan rekan saya, beliau Mbah Santo dan juga Mas Supri bisa datang ke tempat ini, dan yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, Pak, apa saja sih kejadian yang panjenengan alami di rumah ini sehingga mengundang saya untuk datang ke sini? Iya, memang ada. Ya sering sekali rumah sini kayak ada yang mengganggu itu. Oh, Kayak sering ada. rumah ini kayak ada yang mengganggu begitu. Iya, Kayak ada apa itu, Pak? kayak ada suara tapi tidak ada orang. Oh, sering ada suara tapi Tidak ada nggak ada orang. Iya, gitu. hmm, Sekali itu 2 kali saya minta tolong sama Gus, istri saya ini, ya, supaya disembuhkan dari segala penyakit. Dia itu depresi gitu. Oh, depresi. Iya, saya minta tolong sama Gus. Iya, iya. Jadi di rumah ini sering sekali ada suara tapi nggak ada orangnya gitu Nggak ya. ada orangnya. Ya. Nggak ada bentuknya tapi kok ada suara gitu ya. Iya, Terus yang sering malah beliau ini mengalami depresi gitu ya. depresi. Iya. Depresinya itu gimana beliau itu? Depresinya itu dia itu ya kadang-kadang ketawa sendiri. Oh, sering tertawa sendiri. Iya. Bahagia mungkin. Tapi ditanyai dia ya apa itu ngomongnya itu ya enak. Enak ya. Iya, Iya. tapi belum sembuh 100%. Mm-mm. Saya minta tolong Iya. sama Guse saya undang ke sini malam ini Mm-mm. supaya menyembuhkan istri saya ini. Mm-mm. Sungguh saya lahir batin minta tolong sama. Iya. Enje. Ibu mohon maaf Ibu. Yang sering sekali Ibu rasakan itu apa, Bu? Sering pusing. Ada orang yang mengganggu dalam diri saya itu kayak lelaki yang mengganggu itu. Tapi orangnya itu nggak kenal tua gitu. Oh, yang sering ganggu panjenengan itu ya. Jadi perasaan jenengan itu seperti banyak orang yang
datang dan mengganggu panjenengan gitu ya. Dan yang datang itu kebanyakan laki-laki gitu ya, udah tua-tua gitu ya, nggak muda ganteng kayak beliau enggak ya. Kalau beliau kan muda ganteng gitu. Ya yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Insya Allah nanti saya bantu ya. Yang penting hatinya tenang, pikirannya bisa tenang gitu aja ya. Iya, sekarang saya mau menghilangkan dulu kotorannya atau penyebabnya dulu. Jadi kalau semuanya saya mau mengusir lalat, maka yang harus saya lakukan yang pertama itu mengambil dan membuang kotorannya dulu. Setelah kotorannya nanti dibuang, baru lalatnya diusir. Setelah lalatnya diusir, baru dipagari. Karena apa? Karena nanti kalaupun berkali-kali lalatnya itu diusir, kalau belum dibuang kotorannya, maka dia akan terus kembali. Karena kekuatan sihir atau kekuatan teluh, tenung dan lain sebagainya itu menggunakan sebuah buhul atau ikatan, atau bisa dikatakan ada towernya. Dan diri kita itu yang dituju itu seperti HP-nya. Jadi harus dipangkas dulu, diputuskan dulu dari towernya, yaitu buhulnya tadi, yaitu kotorannya tadi. Setelah nanti towernya atau buhulnya tadi dihilangkan, baru nanti HP-nya kita perbaiki dan kita jauhkan dari hal-hal yang buruk tadi, nggih. Jadi nanti saya juga mohon bantuan panjenengan untuk yang terpenting jangan mudah marah. Terus yang kedua, jangan mudah bingung atau was-was. Yang ketiga, jangan mudah sedih. Karena apa? Karena jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu hanya 3 hal. Yang pertama marah, yang kedua sedih, dan yang ketiga adalah was-was. Yaitu al-ghadab itu marah kalau bahasa Arabnya. Waswisu fi sudurina simyal jinati wan itu was-was. Dan yang ketiga itu sedih. Jadi supaya nggak gampang sedih, nggak gampang marah, nggak gampang was-was, hatinya harus senang. Supaya hatinya senang, maka harus bersyukur. Supaya hatinya bersyukur, maka harus ingat kepada Allah. Supaya ingat harus berzikir gitu ya. Gitu. Jadi yang terpenting ini nanti saya Tuhan ada suara tokek. Ya. Sebenarnya ada beberapa isyarat gitu, menandakan kalau orang tua dulu sering bilang kalau di rumah itu ada tokeknya, ada suara tokeknya, itu menandakan ada gangguan jinnya begitu. Itu sudah menjadi peleng dari orang-orang tua yang dulu gitu. Karena memang hewan itu biasanya lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat gaib gitu. Ada lebih peka lagi. Salah satunya tokek itu tadi gitu. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menghilangkan gangguan yang ada di dalam rumah ini, nggih. Moga Bapak ikut saya dulu. Amit ya, Kang? Ada dengan sana dulu. Ada sana. Malah muter-muter mumet ya. Ada sana dulu ya. Ini saya akan mencoba untuk menyambungkan rabithah panjenengan dengan saya. Saya sambungkan panjenengan dengan saya. Kita sambungkan. Yang terpenting kembali ke kitab saja, kembali ke Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk berbagai macam penyakit gitu. Makanya orang zaman dulu ngobatin itu nggak perlu pakai macam-macam, nggak pakai obat-obatan. Karena apa? Karena kuat tirakatnya gitu. Betah melek, betah luwe, sehingga apa yang diharapkan maupun didoakan cepat terkabul, terijabah, mustajab gitu. Itu karena apa? Karena betah luwe, betah melek. Kalau sekarang baca berayat-ayat nggak mandi, kenapa? Karena kiainya nggak betah melek, nggak betah luwe, jadi nggak mandi. Nah, yang sekarang yang mau saya lakukan mencoba menyambungkan rabithah. Ini namanya radar gaib ya. Ini namanya radar gaib. Nanti ketika saya membaca sampai ikuti, masukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah ya. Intinya ojo dipikir no. Intinya loss nih, loss nggak usah dipikirkan.
Nanti ketika sampean pengen berjalan sendiri gitu diikuti saja ya. Iya, iya. Namanya sampean pengen jalan kemana gitu diikuti. Nah ketika pengen berhenti di situ menunjukkan sesuatu dari situ berarti nanti di situ itulah tempatnya. Nanti insya Allah akan saya dalilkan. Paham ya? Paham. Ini namanya radar gaib. Radar gaib itu memasukkan kesadaran dhahiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Gitu. Nanti badan jisim ini akan bergerak sendiri. Tapi sebenarnya ini bukan kerasukan, bukan ya, bukan. Jadi kayak kalau secara nyatanya itu kayak kita mendengarkan musik gitu, sehingga badan kita gerak-gerak sendiri, itu kan nggak kerasukan, bukan. Kayak kita namanya dengar jaranan kita suka, terus akhirnya kita gerak-gerak kayak gitu juga bukan kerasukan. Sama kayak kita namanya ikut torekoh, kita itu senang bacaan Al-Quran, terus akhirnya badan kita bergerak dengan nikmat, itu namanya rasa. Jadi ilmu rasa itu merasakan sesuatu hal yang kita sukai kayak gitu. Jadi bukan kerasukan ya. Jadi terkadang orang kalau mendengarkan musik terus musiknya itu sedih terus nangis, apa itu disebut kerasukan? Kan bukan kan gitu. Sama kalau kita membaca ayat Allah mengobati orang terus berasa kita itu bergerak sendiri atau bagaimana, itu karena apa? Karena mahabbah atau cinta tadi mengalir sehingga energi ilahiyahnya mengalir ke diri kita. Itu yang perlu untuk diketahui. Dan sekarang ini juga bisa dipraktekkan untuk saudaraku yang ada di rumah. Bisa sama praktekkan langsung. Apa yang saya baca ini sama ikuti dan nanti akan bergerak sendiri. Itu semuanya tetap dalam posisi sadar, nggak kerasukan, cuman mengikuti aja gerakan gitu. Nanti bisa dipraktekkan panjenengan. Sekarang pun bisa sama praktekkan. Nanti kalau jalan sendiri diikuti aja. Nanti diikuti jangan dilawan ya. Iya, Ya. iya. Sekarang tangannya maju ke depan begini. Satu aja yang kanan. Terus ikuti bacaan yang saya baca ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Kang, enggak apa-apa. Sini. Namanya Kang siapa Kang? Santo. Kang Santo, tetangganya bapaknya ini. Adiknya. Oh, adiknya. Siap. Adik jenengan ganteng nih. Kayak jenengan ya. Iya. Rame itu lihat sana tuh tetangganya itu. Oh, enggak apa-apa. Lagi tiduran. Gak apa-apa ya Kang ya, santai aja. Yuk ikuti saya. Iya. Sudah mulai kayak berasa ngambang gitu. Iya, mulai. Kayak kaki itu kayak mau gigit, mau jalan gitu. Iya. Gak apa-apa, jangan diikuti dulu sebelum saya mengasih arah-arahan. Iya. Ikuti saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah, saya memohon apabila di dalam rumah saya ada gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah saya ini, saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hilangkanlah ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, zahirkanlah ya Allah semua gangguan ikatan tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Ikuti. Ikuti. Biarkan dikit, ayo. Nanti dia akan berjalan menuju ke suatu tempat. Santai aja, nggak apa-apa itu.
seperti ketarik gitu tangannya Pak. Atau ada yang narik gitu. Allah Akbar. Seperti ketarik gitu di Iya. sini. Di sini itu seperti ada yang narik gitu di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Enggak apa-apa. Jadi di sini yang berasa tadi. Iya, Seperti ada yang narik. ada yang narik itu. Coba dicarikan linggis atau apa buat bongkar sini. Iya. Buat bongkar di sini coba carikan apa linggis atau apa gitu. Buat bongkar sini nih. Saya yang tadi enggak apa-apa ya. Iya ya. Oh. Tetap fokus ya kameramen, tetap fokus di sini. Iya. Biarkan beliau ngambil linggis atau apa buat bongkar. Tadi dari getaran yang beliau rasakan, ternyata di sini letak apa namanya sihirnya itu. Letaknya itu di sini. Nah ini mau kita bongkar yang ada di sini nih. Yang mau ada di sini. Bisa kalau saya rasakan sini di bawah apa namanya? Bawah tanah ini, di bawah tackle ini, di bawah apa semen ini nih, di bawah sini. Jadi bukan di sini. Sebenarnya insya Allah sebenarnya bisa saya mendahirkan di sini. Cuman untuk menjaga kerilannya, biarkan tetap di dalam nanti biar beliau sendiri yang ambil. Insya Allah sebenarnya saya bisa mendahirkan di sini. Tapi biarkan beliau saja supaya tidak menjadi fitnah nanti dikira saya taruh di mana gitu. Biar ini di sini dan nanti biar beliau bongkar, ya. Monggo. Fokus ke beliau. Ayo, pintunya ditutup dulu aja. Susah nggak bukanya? Diangkat dulu, diangkat, dibantu Kanyil, dibantu. Bantu untuk. Aduh iya sempat. Nah itu aja diangkat itu diambil, itu diangkat. Nah, diangkat ini, dibantu Kanyil, angkat ininya. Nah, angkat dulu. Bisa. Kurang. Nah. Mas, nyatingnya dari mana? Nyatingnya itu mau di itu dijebol. Awas kakinya, Pelan-pelan aja. pelan-pelan. Ini agak di sini bisa nih, ini. Bawah biar saya tuh kan. Ini bisa dikesinikan. Terus. Udah. Nah, sudah. Diinjak ini biar nggak keras. Banyak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, santai mama. Sambil baca surat Ikhlas, kepala kena, pelan-pelan aja, pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Mawon. Apa, Mbah? Ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kesamaan tadi aku megang lo ya. Di dalamnya sini ya, Mbah ya. Di dalamnya situ ya. Iya. Masya Allah. Ini bukan settingan ya, ini real ya. Dari dalam sini nih beliau membongkar langsung ada seperti ininya ini. Ini namanya bukul ini. Bekas ada rambut-rambutnya juga ini. Nah, ini
namanya bukhul ini. Bukhul atau ikatan begitu, yang dilakukan untuk mengikat seseorang. Makanya sampai mengalami depresi itu salah satunya ya karena ini gitu loh. Karena ini. Saya coba untuk saya netralisir. Saya coba untuk saya hilangkan ya Mbah ya. Iya. Saya hilangkan. Tapi coba saya mau netralisir dulu ini. Kenapa barang ini ada di sini dan kenapa ada di tempat ini gitu ya? Untuk apa benda ini di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, semua hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam keluarga ini. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar! Bismillah. Kalau ada yang mau masuk ke dalam tubuhnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Aku orang tua. Terus kenapa kamu ada di sini itu kenapa? Aku wis kadung kerasan nak kene. Tempat kamu itu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Aku wis kurang tahun nak kene. Jangan berbohong sama saya. Kamu itu tempat tinggalnya bukan di sini. Kenapa kamu ditempatkan di sini? Aku ada yang ganggu sing duwe omah kene. Kenapa kamu ganggu pemilik rumah ini? Kenapa? Supaya benula omah-omah benjo tentrem. Biar jangan tentram rumah tangganya. Nampak pemilik rumahnya ngalamin gangguan seperti itu. Keluar kamu. Jangan mengganggu orang ini lagi kamu. Aku wis suwi nek kene. Aku wis kerasan banget. Saya tidak peduli kamu sudah lama atau sebentar di tempat ini. Ketika kamu menyalahi tadi kodratullah, seharusnya kamu tidak boleh di sini, kamu di sini, maka berarti kamu sudah mengganggu zalim. Tidak boleh. Manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Ojo nyiksa aku wis kerasan nek kene. Keluar kamu dari sini. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar kamu dari tempat ini. Masih ada nggak tempat lain selain tempat ini yang menjadi tempat kamu? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kamu mau saya siksa atau kamu ngasih tunjuk di mana tempatnya itu?
Orang gak tutup. Kalau kamu nggak mau, nanti nantang saya. Kalau kamu nggak mau ngasih tunjuk dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya siksa kamu. Allah. Mau kamu saya potong kepala kamu. Sekarang kasih tunjuk saya. Di mana tempatnya itu? Ya gak tutup ya. Ayo kasih tunjuk sekarang. Ada nyiksa. Enggak, saya enggak nyiksa kamu. Asalkan kamu nggak ganggu tempat ini lagi dan kamu kasih tunjuk di mana tempat yang mengganggu tempat ini lagi selain tempat ini. Ada takut. Kasih tunjuk saya. Kasih tunjuk. Enggak, tapi kasih tunjuk. Kepada ini buntut kamu ini saya tarik nanti malahan. Cali nanti malahan. Ditunjuk di mana? Di kamar sini ada tempatnya kamu lagi. Berapa teman kamu di sini? Dua. Ada dua apa? 20 apa 200? Dua biji. Di mana lagi satunya? Maju. Di mana? Oh, ini di sini tempat kamu ini. Oh, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan izin Allah. Astagfirullah. Oh, di sini ini katanya ada ya temannya. Di sini tadi dari bangsa jin yang tadi kita mediatorkan ke beliau sudah sadar baca Allah. Jadi katanya tadi di sini juga ada gitu loh. Ada yang di sini juga ada. Oleh sebab itu nanti kita cari, mungkin masih ada di dalam sini. Memang kita nggak boleh percaya ya dengan perkataan jin, karena Nabi Adam aja dulu percaya dengan jin atau dengan iblis itu akhirnya keluar dari penjara. Kita memang tidak boleh percaya. Ini kita bukan masalah percaya atau tidaknya, tetapi ketika kita sudah kita cek atau kita tekan, maka dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dia akan takut kepada kita, karena sejatinya kita ini adalah khalifah dan bangsa jin itu takut kepada kita. Tapi bangsa jin itu akan benar-benar takut ketika kita benar-benar takut kepada Allah. Jadi kuncinya ketika kita benar-benar takut kepada Allah, maka bangsa jin akan takut kepada diri kita. Cadar nggih? Sampun nggih? Coba jenengan ambilkan linggis tadi lagi. Napa bingung? Ambil linggis lagi. Ambil linggis tadi. Iya. Banyak bingung. Iya, ambil dulu. Kenapa tiba-tiba ada di kamar? Bingung dia tiba-tiba ada di kamar. Jadi kuncinya memang ketika kita melakukan pengobatan ini banyak yang menggunakan mediator. Nah, menggunakan mediator sendiri banyak resikonya, karena belum tentu yang masuk itu dari bangsa jin itu sendiri. Bisa jadi itu jin yang memang sudah ada di dalam diri orang tersebut. Yang kedua, ketika seseorang melakukan pengobatan dengan menggunakan mediator tadi, harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita berbicara dengan bangsa jin kan penuh dengan tipu daya. Takutnya kita difitnah oleh jin itu untuk bermusuhan dengan tetangga dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Tapi yang penting bisa dulu membedakannya, itu perlu pelajaran yang lama. Nah, ini beliau. Nah, tadi katanya di sini ada sesuatu. Nah, nanti saya minta jenengan untuk membongkar yang ada di sini ya, di tembok ini. Jadi ini real ya, bukan settingan. Jadi tadi di sini ini katanya ada di dalam sini. Makanya saya minta untuk dibongkar ininya, dibongkar. Monggo. Pakai gimana? Ya, coba kamerawan maju. Ya. Wah, rumahnya mau dirobohkan ini. Pelan-pelan, santai.
Wah, dibongkar temboknya. Wah, dibongkar temboknya. Allah Akbar.